warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadratin Nabi Muhammad وإلى آبائنا وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد الشيخ مشايخ حسين Ini kon liwat Kak. Nanti. وإلينا رضانا شفاعة رسول الله قضي حاجاتنا شفاء وسلامتنا في الدين الآخرة وفتنة على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ada di baris bagus sabi baris keberapa? Satu, dua, tiga, empat, enam. Amal hilu dari situ ada pun yang halal karena apa yang diberikan kepada Fatimah Sufia itu sebabnya ya diberikan sebabnya karena Sufia itu akan tapi Fatimah itulah yang diberi bukan Sufia yang menerima dia. Jadi Fatimah itu seperti orang yang punya keluarga adanya dia diberi karena punya keluarga banyak. Ketika seperti itu kan yang memegang uang kan orang yang punya keluarga itu karena dia yang menanggung keluarganya. Sekarang apa-apa yang diambil oleh keluarga mungkin orang yang menanggung keluarga itu yang menjadi miliknya miliknya rajul yang punya keluarga itu bukan milik keluarga. Oleh karena itu si rajul muhil ini bisa memberi bukan hanya kepada
keluarga, tapi lainnya juga bisa. Karena jauhlah kalau dikatakan tidak keluar dari miliknya orang yang diberi, tidak memerintahkan tim untuk membeli dan mentasarufkan uang barangnya, karena itu dijadikan seperti mu'ata. Mu'ata itu saling beri, yang penjual memberi barang, yang menjual yang beli memberi uang, yang mu'ata. Kayak seperti itu. Jadi yang punya ya orang yang diberi. Ala takti wa huwa dhaifun bala sahirun ilaihi sadaqat wal hidayah. Bila anal mu'atat la takfi. Mu'atat itu tidak cukup. Dan ini perkataan seperti ini itu dhaif. Perkataan anal mu'atat la takfi itu dhaif. Kemudian rasa ilaihi sadaqat, orang tadi marah otin sadaqat dalam sedekah al hadaya. Garis pintu. Wa yuqala itu sabakan zalal milk, hilang pemilikan sufi ya barang wong suka ada suka al-habilina kamu dah hadir tapi aladina waktu suhari bil haqqah, yang mana mereka waktu memintanya di langgar-langgar khilafah annalahu ayyuhima minhu man yaktumu ba'dahu, karena nggak ada perbedaan ulama, orang yang baru datang saja pun dia sudah bisa memiliki barang itu. Kalau matu kuluh, umpama mati semua orang-orang yang sufiah itu, atau wahidun minhum, atau satu dari mereka sufiah, raya cibora wajib bahwa sarfu nasibihi, mentasarufkan bagiannya yang mati itu ditasarufkan kepada keluarganya, ahli warisnya, tidak bisa. Kalau mungkin ayo qala innahu wa qala min jihati tasawuf, tidak mungkin diungkapkan innahu satu barang pokoknya tumiku alai apa li jihati tasawuf karena arai tasawuf malayatayan lahu karena jadi tertentu adema apa musakon ini barang yang diberikan dari para agniya kepada ahli tasawuf. Saya yang menangani ya khotimnya ini
Jadi pemberian itu bukan diberikan berarti miliknya ahli waris, miliknya Sofia, tapi tetap miliknya orang yang menerima khotimnya itu. Karena khotim itu yang diserahi. Nah, si khotim ini akan menyampaikan pemberian itu kepada Sofia. Tetapi bagaimana? Umpama orang ahli sufi dari luar datang ikut makan boleh nggak? Oh ya boleh, karena sufiahnya itu tidak dibatasi yang ada. Pokoknya saya sedekah kepada ahli sufi ada yang wes merambah sampai sandunya, makanya itu berhak menerima karena sudah dialamatkan. Ini ya. Kalau yang datangnya baru ya tetap dia dapat, cuman tidak pindah ke ahli waris. Kalau salah satu dari mereka ada yang mati, tidak tidak kembali pada ahli waris, ya kembalinya ke yang memerlukan itu, yang mendermakan uang itu kepada para ahli sufi. Kembali ke situ. Untuk zaman saniki taksi wonten mboten? Zaman saniki taksi wonten. Loh, ya masih ada ini. Ada tasawuf, masih ada. Nanti ada apa? Pertanyaan siapa sih Nggih. orang-orang yang di tasawuf itu? Enggak kelihatan. Iya, soalnya itu amrul batin. Tapi ada tanda-tanda. Jadi kalau beliaunya tidak pindah ke ahli warisnya, tidak bisa. Dan niku sing dimaksud khodam niku sinten khodam? Sing khodam yang membantu ngoten ta? Yang oh, wingi kono. membantu le anu pembantu sufi. Iya, Masjid-masjid. pembantu sufi. Iki saking wis beda. Pembahasannya beda. Sih. Itu sinten tadi sing anu yang menjalankan apa niku? Khotimnya. Nggih, khodimnya. Khotimnya. Khotimul mutasawwifi. Ya. Makanya uang yang diberikan itu adalah bukan untuk diberikan pada tasawufin yang punya milik itu loh. Yang punya milik itu adalah orang yang menerima itu. Dicontohkan seperti keluarga yang punya uang itu ya orang yang menjadi ketua keluarganya. Ini bukan miliknya keluarga. Jika yang menjadi kepala keluarga itu bisa saja mentasarufkan uang ke selain keluarga. Yang ini makanya yang khotimul tasawuf itu bisa memberikan kepada semua orang yang punya sifat tasawuf itu, baik yang ikut datang di surau itu atau orang yang baru datang yang
tidak tahu menahu, tapi dia mutasawwif itu bisa juga berhak untuk mendapatkan. Kalau ada orang yang mentasawufkan uang, ini untuk ahli sufi. Tadi kan dikatakan mayuto timur sufiyah inna mayuto bisa bersufiyah lakin huwal mukto. Orang yang menjadi khotimnya ahli sufi itu adanya mereka memberi kepada dia, pada khotim ya karena ada ahli sufinya. Kalau nggak ada ahli sufi ya dia tidak akan memberikan ya. Tetapi uang ini adalah yang menerima khotimnya, ya berarti yang menangani khotimnya. Lakin huwal muqta, tetapi dialah khotim itu yang diberi, bukan orang ahli sufinya. Jadi orang ini khotimnya itu seperti kepala keluarga, dia yang memiliki uang itu diberikan kepada keluarga, tapi juga bisa diberikan pada luar keluarga, soalnya dia pemiliknya. Nah, ini khotimul sufi juga begitu katanya. Yang butuh ayukola lam yukraj an milkil muqta ala itu salat khotim ala sirah. Walaupun dia itu seakan-akan menjadi pemiliknya, tapi dia itu tidak bisa sekehendaknya mentasarufkan itu untuk beli-membeli, karena diberikannya barang itu adalah hanya atas nama rugi saling membeli. Wayang kudu ayu qala zalal milku ila sufiyah al-hadirin, dan jauh apabila dikatakan hilang pemilikan ke sufiyah yang ada, yang mereka waktu permintaannya itu ada di surau-surau, karena tidak ada perselisihan bahwa dia ayat imaminhu man yakdumu, si pelayan itu, khotim itu bisa memberi makan kepada ahli tasawuf yang lain yang baru datang sesudah mereka. Dan juga apabila ahli sufi itu mati atau salah satu mati, itu tidak wajib diberikan pada ahli warisnya bagiannya dia. Mungkin tidak mungkin untuk dia katakan ini karena didatangkan karena atas nama sufi. Raya ta'ayan lahu mustahid pun, yang berhak itu tidak tertentu. Dana izalatul milki latiha latu cibu tasrital ahad, karena hilangnya pemilikan ke suatu arah tidak mengharuskan tasritul ahad, menguasainya seseorang untuk ditasarufkan. Orang yang masuk ke situ, yang masuk ke tasawuf tidak bisa dihitung, berapa banyaknya. Yang us pape pokoknya wong sing atas nama sufiyah ya tetap. Bal yadkhulu fi man yulat ila yaumil qiyamah, akan dimasukkan dalam kelompok sufiyah orang-orang yang baru lahir
sampai hari kiamat. Innama yutimus sufia diwafahi syarti sini di parimangan parimangan saka khotim kepada diwafahi syarti tasawuf dengan memenuhinya persyaratan tasawuf al-murad dan perprawiran. Lain manahuhu. Kalau khotimnya itu mencegah mereka sufia ya berarti mereka itu mencegah dari menampakkan dirinya di tempat penanggungan atau yang kotik, sehingga dia itu berarti terputus, tidak menjadi orang yang nangani lagi. Anahu an ayyudhira nafsahu fi maradi taqabbul. Kalau di khotim itu mencegah mereka dari hartanya, maka berarti mereka mencegah si khotim itu untuk menampakkan dirinya di tempat yang mempertanggungkan, yang menanggung sufia. Dia berarti terputus. Apa ya? Yang KTU apa yang KTU? Yang KTU waktu. Aleman, oke, cukup. Waktu. Hatta yang khati'ah sehingga putus apa waktu walase khati kama yang khati'ah aman mata ya lu kaya putus daging wong kang mati keluargane. Masalatun su'ila an malin awsa bihi lisufiyah fa'usiya bihi lilwasiyah. Ada pertanyaan tentang uang yang diwasiatkan ke orang-orang ahli sufi. Ini saya wakaf uang. Akan mereka. Kalau macam mereka itu sekian ratus juta. Mereka siapa? Aman dari yajuzu ayat sarafa lagi. Siapa wong sing oleh ditasarrufi? Yang namanya sufi itu siapa? Aku tuh macam atas amrun batinun la yastalu alaihi. Masalah tasawuf itu adalah perkara batin yang tidak bisa dilihat. Kalau mungkin untuk hukmi hakikati tidak mungkin melanggeri hukumnya tentang hakikatnya sufi itu adalah orang yang gini-gini ini, karena tidak mungkin. Bal bi umurin dhairah dalik kelawan piro-piro perkara kang lahir yang nampak. Awalu tahunan misalnya yang atasnya umur sama ahli urfi ahli
imadatan fi itlaqis bertasawuf sufi dalam mengutamakan jeneng as-sufi. Muslimah. Kayaknya baru. Muslim. Jadi layu itu betul kopi bihakirti tidak mungkin mendefinisikan siapa wong sufi itu, katanya tidak mungkin. Bal bi umur zahira, tapi dengan hal-hal yang nampak saja. Doa walu alaiha ahlul urfi yang dibuat pegangan umur zahirah tersebut oleh orang-orang yang adatnya definisi. Wah, tapi telah kismir tasawuf ing dalam mengucapkan jeneng sufi. Wadobit al-kuli pelanggaran kang bangsa kuli secara global anna kullaman huwa disifatin idara dalam biqaqa asufiyah lam yakun nuzulu fiha qawdilatu bihim mungkaran indahum bahwa dakhilun fi ghimarihim. Secara global setiap orang yang punya sifat ketika dia bertempat di satu tempat surau apa gitu, suraunya orang-orang sufi yang tempatnya itu bukan lam yakun nuzuluhu fiha, karena bukan di situ wakilatu bihim, dan bersamaannya orang dengan mereka kalau ingkari indahu bahwa dakhilun fi ghimarihim, maka masuk dalam golongan sufi. Jadi orang yang punya sifat tertentu dan bertempat di tempat-tempatnya orang-orang ahli sufi, orang mengapa dilanggar apa di masjid, empere masjid, ashabu sufa kan empere masjid Kanjeng Rasul. Berarti nggak punya istri ya? Enggak. Kan Iya, punya keluarga. nggak punya keluarga berarti nggak punya anak, nggak punya turunan. Hidupnya tidak memikirkan masalah duniawiyah. Jadi, Sekarang kalau konco-konco ini loh, di panggonan. Dan kebersamaannya, kumpulnya bukan untuk barang yang mungkar. Itu nanti akan termasuk golongan. Secara tafsirnya, secara rincinya gini. Ayolah atau fi khamsu sifat. Orang-orang yang bisa dilihat punya 5 sifat. Sufiyah itu katanya bisa dilihat di orang itu 5 sifat. Pertama, as-salah, orangnya bagus. Wal fakru, nomor 2, orangnya fakir. Haziyus sufiyah, pakai pakaian sufi, beri kain sing ora larang, kain yang biasa. Kain di Arab itu wool, namanya wool. Suf itu wool. Dan tidak sibuk dengan pekerjaan, apa itu dagang, apa itu kerja. Jadi nomor 1, orangnya bagus, amalnya, orang fakir,
pakaiannya pakaian sufi, tidak sibuk dengan pekerjaan, dan mukhalitan lahum bitorikil musakana, mereka campur dengan orang-orang sufi yang lain rumah, satu tempat. Bilkholiko hilangkan kelima. Kalau ada sifat 5 seperti ini, berarti dia adalah orang sufi. Orangnya amalnya bagus, fakir, pakaiannya pakaian sufi, unggul, tidak sibuk dengan pekerjaan, terus bersama-sama para ahli sufi yang lain di satu tempat peribadatan, penginapan. Cuma ba'du hadhihi sifat, kemudian sebagian sifat-sifat ini mewayu ciku zawalua, setengah saking kang nyebabaken ilange sufiyah, zawalul ismi ilange nama. Jadi 5 ini ada sebagian sifat yang kalau itu tidak ada, berarti orang ini bukan sufiyah. Jadi tersebut. Wabadu ya tajab yang apa? Dan jabil bilbadi, sebagian sifat itu, sebagian sifat-sifat ini diganti ditutup kelawan bagian yang lain. Terus fasik itu akan menyebabkan orang ini punya hak diberi nama sufi. Jadi kalau sudah perbuatannya perbuatan fasik, dia bukan sufi lagi. Karena sufi secara global itu adalah ungkapan tentang orang yang ahli sholah, yang punya sifat tertentu. Nah, ini ke orang fasik, itu berarti bukan sufi. Kalau ya derviskuhu engkana ala zihim rasaiku siyabihi lisufiyah, orang yang nampak kefasikannya sekalipun dia memakai pakaian sufi, dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang diwasiatkan kepada sufiyah. Alasnya nata biru fi as-sohair, kita tidak menganggap di dalam fasik itu dosa-dosa kecil. Enggak, yang dimaksud fasik di sini orang yang berbuat dosa besar, yang bisa menjadikan orang itu tidak termasuk sufi. Kalau dosa kecil ya kecil. Amal hirfah, adapun pekerjaan, dagang, tani, dan sibuk dengan pekerjaan, itu akan menghalang-halangi pemberian nama, keberhakan nama sufi. Dia sudah dagang, dia punya pekerjaan, maka bukan sufi lagi. Fattaqan wal amil wat tajir wasane fi haluti aw dari wal ajir alladhi yaktumu ujratin kula wala la takuna ma usia bihi sufia. Jadi ada saudagar, ada orang yang punya pekerjaan, pedagang, terus tukang di
tokonya, di rumahnya turang buruh, berkhidmat, melayani dengan upah, itu semuanya tidak berhak untuk barang yang diwasiatkan untuk ahli sufa. Soalnya itu sudah mengeluarkan diri dari golongan sufi. Saudagar, orang yang kerja, yang bergawe, pedagang, orang yang tukang, terus entah itu di tokonya apa itu di rumahnya, terus guru sing ini melawan upah sakmene kabeh tidak berhak harta yang diwasiatkan untuk ahli sufi. Layan Jabir ada biji seperti ini, sifat-sifat tersebut tidak tertutup dengan adanya dia pakai pakaian sufi. Walaupun pakaian kufi tetap saja karena dia pedagang, karena dia itu tidak termasuk sufi. Walaupun dia itu nyampur, tempatnya dilanggar bareng-bareng ahli sufi, ya karena dia itu tukang. Kalau siang itu berangkat tukang, kalau siang dia itu berangkat guru. Itu walaupun tempatnya bersama para ahli sufi, dia tidak berhak mendapatkan uang yang diwasiatkan untuk ahli sufi. Amal warraqah, adapun orang yang buruh nulis, al khiyatalan buruh jahit, sama yakrubu minuma, dan pekerjaan-pekerjaan yang mendekati buruh nulis, buruh jahit, mimaya lebih sofia, dari pekerjaan-pekerjaan yang pantas untuk dikerjakan orang-orang sufi, melaksanakannya. Faidah ta'atahu, ketika dia melaksanakannya, nekani lafi hanutin, tidak di toko, ala jihatil tisabin, juga bukan untuk kerja akhir koti dan penggawean. Jadi guru nulisnya dan guru jahitnya bukan untuk kerja ya, karena ada orang apa itu butuh dijahitkan, dia terus jahit. Masalah diberi uang atau enggak itu terserah orangnya, diberi ya diterima, enggak ya sudah dia, karena memang dia tidak kerja untuk itu. Hal yang demikian ini tidak menghalang-halangi keberhakannya mendapatkan bagian sufi. Akan ada yang Jabir bimusakanati, dan yang demikian ini bisa ditambal karena dia hidup bersama di satu tempat dengan ahli sufi. Iyahuma waqiyati sifat, beserta sifat-sifat yang lain. Amal qudroh alal khairat, adapun kemampuan untuk yang bergawe, penggawean, min ghairi mubasyaratin, tanpa dia melaksanakannya, latamnahu, tidak akan menghalang-halangi nama kesufiannya.
dia mampu, bisa kerja, bisa mengerjakan, tapi dia tidak menanganinya, itu masih tetap bernama sufi. Amal wa'du wa tadris, adapun apa pengajian terus memberi pelajaran ngulang itu tidak menghilangkan nama tasawufnya. Tidak wujudan baqiyatul lisan kalau sifat-sifat yang lain masih ada. Itu apa itu pakaiannya, apa itu bertempatnya bersama ahli sufi, apa itu kefakirannya gitu. Jadi kalau dia itu masih fakir, ulang ma'idah, pidato asal dia itu masih punya sifat ini, punya sifat kebersamaan dengan para ahli sufi, tempatnya di situ, bukan sudah rumah sendiri bersama keluarga, tidak. Pakaiannya juga masih pakaian sufi dan masih dalam keadaan fakir, maka walaupun mengajar, walaupun menjadi apa itu orang ahli pidato, ahli itu masih tetap mendapatkan bagian sufi karena masih tetap orangnya orang fakir dan bertempat di tempatnya ahli sufi dan pakaiannya juga begitu. Inilah ayat an-nakhot ayu qala sufiyun muqri'un sufiyun wahidun, karena tidak berlawanan umpama dikatakan oh itu orang ahli sufi yang ahli baca Quran, oh itu orang ahli sufi yang suka mauidhah, oh itu orang ahli sufi yang alim sama memberikan arahan-arahan, oh itu pengajar guru. Jadi tidak bertawanan, masih bisa punya atas nama sufi, bisa mendapatkan uang yang diberikan atas nama sufi. Wa yatanaqad ayyuqala sufiyun duqqan, yang akan berlawanan kalau diomong itu orang ahli sufi yang saudagar. Tidak ada orang ahli sufi saudagar itu. Orang ahli sufi yang pedagang, orang ahli sufi yang pekerja, tidak ada. Amal fakru, anapun utai kefakiran, fa inzala amal hilang, yuhinan mufrid, kefakiran sudah hilang karena dia sekarang sudah kaya raya. Yunsabun rajul ila sarwah al-gha'irah, orang itu sudah dinisbatkan pada orang yang sugih secara nampak jelas. Malah juzu ma'hu akhir wasiat sufiyah, maka dia sudah tidak boleh mengambil uang atas nama sufi. Karena lalu malun malah yapi, kalau dia itu punya uang tapi tidak cukup pemasukannya, lam yabtul haqquhu, dia tidak batal haknya, masih tetap, karena pendapatannya tidak cukup. Allah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Malam 23, besok malam 25. Besok jam 4.
Iya, setelah malam 24 kan 25. Berkata orang ngantuk. Makanya karena hari Dua Kamis, tiga. karena hari Kamis maka Lailatul Qadarnya katanya malam 25. 25. Nah, itu yang Latifah belum benar. Maksud saya itu bukan meninggalkan malam ini, malam 27 sudah Ustaz. Bukan, tetap malam-malam liburan itu tetap, tapi malam 27 jangan sampai itulah kitab di Anatul Talibin. Filipin itu. Oke, sarahnya ulum ya ini. Sarah. Di Ana kan sarai Batul Mukmin. Nona itu betul berarti yang dibuat dulu. Dalam Yang ditulis di Terima takokno. kasih. oh iya. Coba. Nek wingi urut-urutane napa niku? Ya, benar betul. Amin. 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 Ya Allah ya Allah. Amin. Amin. ربنا اغفر لنا المعاصي وأحسن تقصيرنا وتقبل منا على ذكرك وشكرك Amin. يا فاعل المريد يا رحمن ودود Amin. Amin. بطاعتك ومعصيتك Amin. إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأكلنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا Amin. اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك Amin. وجوارك وغيرك في رزقك Amin. تقرب بك من شرك وسلطان Amin. وباطن حاسد وصبين من شر ولدابة أنت من شرها إن ربنا على الصبر اللهم جملنا Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 يا الله يا شهيد Amin. 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 أنت الله بلغ الله Amin. لا إله إلا أنت الله الله يقضي على الشيء يقضي على الخير ارزقنا كل Amin. ربنا آتنا حسنة Amin. الله يا علم يا وصل ضعفنا أعوذ بنا من قدير من أي
أسبابه Amin. Amin. الله يفعل حسن ظهرنا أو من الذرة القربان الصالحين الصالحات الصالحات الفاجات أي أسباب إنك لم تمضي آمين وصلى الله على سيدنا Amin. آمين وسلام المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.